Semakin kita mengenal kulit kita, maka kita semakin bisa cari cara untuk merawat kulit kita. Selain itu, kita juga jadi lebih tahu cara untuk menyesuaikan skincare kita sesuai dengan tipe kulit kita. Di video ini kita akan bahas 16 tipe kulit berdasarkan dengan sistem klasifikasi Bauman. 16 tipe kulit berdasarkan sistem klasifikasi Bauman itu pertama kali dibuat dan dikembangkan pada tahun 2004 oleh dokter spesialis kulit yaitu Dr. Leslie Bauman. Beliau membuat 4 parameter untuk mengklasifikasikan tipe kulit manusia. Parameter pertama berdasarkan kondisi hidrasi di kulit, yaitu D, dry atau kulit kering, versus O, oily atau kulit berminyak. Parameter kedua berdasarkan sensitivitas kulit yaitu S kulit sensitif versus R kulit resisten. Parameter ketiga berdasarkan kemungkinan seseorang mengalami munculnya dark spot yang tidak diinginkan pada kulitnya yaitu P pigmented atau kulit dengan warna kulit yang tidak merata, dan N non-pigmented atau warna kulit yang merata. Parameter keempat berdasarkan elastisitas kulit yaitu W wrinkle prone atau rawan berkeriput, dan T type atau non-wrinkle prone atau tidak mudah berkeriput. Dari 4 parameter tersebut akan teridentifikasi menjadi 16 tipe kulit. Yuk kita bahas supaya kamu bisa tahu tipe kulit kamu berdasarkan sistem klasifikasi Bauman. Parameter pertama adalah dry versus oily. Parameter ini berdasarkan kondisi hidrasi di kulit kita. Kalau teman-teman ada yang mikir, kok simpel banget sih kok cuma kulit kering sama berminyak? Terus kalau kulitnya kombinasi atau normal gimana dong? Mungkin kelihatannya simpel, tapi sebenarnya nggak sesimpel itu. Jadi masing-masing di sini itu ada levelnya. Kalau kering atau ditandai dengan huruf D, itu ada levelnya dari 1 sampai 4. Di mana D1 adalah kondisi kulit yang sedikit kering, dan D4 adalah kondisi kulit yang sangat kering. Lalu untuk kulit berminyak yang ditandai dengan huruf O, itu juga ada levelnya dari O1 sampai O4. Di mana O1 kondisi kulitnya sedikit berminyak dan O4 itu kondisi kulitnya sangat berminyak. Kalau dari parameter hidrasi ini teman-teman ada yang merasa kalau kayaknya kulitnya normal-normal aja deh, nggak terlalu berminyak tapi nggak terlalu kering juga, maka itu biasanya diklasifikasikan ke dalam O1 atau D1. Parameter kedua ini berdasarkan dengan sensitivitas daripada kulit seseorang. Tiap orang pasti sensitivitas kulitnya beda ya. Ada yang kulitnya sensitif, ada juga yang nyebut kulitnya kayak badak, diapain aja tuh nggak kenapa-napa kulitnya. Nah, parameter kulit kedua ini berdasarkan sensitivitas kulit tersebut. Jadi kalau sensitif maka ditandai dengan huruf S. Kalau kulit badak itu disebutnya kulit resisten, ditandai dengan huruf R. Orang dengan kulit resisten itu biasanya memiliki skin barrier yang kuat, sehingga terhindar dari alergen dan substansi lain yang sifatnya iritan. Maka dari itu teman-teman yang punya kulit resisten ini, atau biasa disebut kulit badak, itu biasanya nggak pernah ada keluhan apapun. Mau coba skincare apa aja tuh hayu. Soalnya tuh nggak pernah ada dampak negatif di kulitnya. Nggak pernah merah, nggak pernah gatel efeknya, dan nggak pernah ada tanda peradangan apapun. Makanya disebutnya kulit badak alias kulit resisten. Tapi negatifnya itu adalah zat aktif pada suatu skincare itu bisa jadi susah nih penetrasi di kulit yang sifatnya resisten. Sehingga kalau misalnya mau ngeliat suatu hasil dari penggunaan skincare tuh bisa jadi agak sulit kalau penggunaannya itu dalam konsentrasi yang rendah. Untuk kulit resisten ini itu nggak ada levelnya. Jadi kalau seseorang memiliki kulit resisten, maka di dalam sistem klasifikasi Bauman ini langsung disebut sebagai huruf R. Iya, aku agak cadel, jadinya agak susah nih ngomong R, ya kan? Untuk kulit sensitif itu beda sama kulit resisten. Kalau kulit sensitif itu ada 5 subtipe kalau berdasarkan sistem klasifikasi Bauman. Yang pertama adalah S1, acne subtype atau subtipe jerawat. Lalu S2, rosacea subtype. Lalu S3, stinging subtype atau ada sensasi perih nih pada kulit. S4, allergic subtype, dan S5, seborrheic dermatitis. Jadi 5 subtipe ini tergantung pada jenis sensitifnya itu seperti apa.
Untuk kulit sensitif atau S ini, itu nggak ditentukan berdasarkan level keparahan juga, tetapi ditentukan berdasarkan subtipe yang 5 tadi. Sehingga tidak menutup kemungkinan jika seseorang bisa mengalami lebih dari satu subtipe. Misalnya ada seseorang dengan jerawat dan juga alergi, maka tipe kulit berdasarkan sensitivitas kulitnya itu adalah S1 dan S3. Parameter ketiga itu berdasarkan kemungkinan seseorang mengalami dark spot yang tidak diinginkan di kulitnya. Dark spot ini contohnya adalah melasma, lalu juga PIH atau post-inflammatory hyperpigmentation, atau bekas jerawat yang menghitam, dan solar lentigo atau dark spot yang terjadi karena adanya akumulasi dari paparan sinar matahari. Parameternya yaitu P, pigmented dengan warna kulit yang tidak merata, biasanya seperti itu, dan N, non-pigmented atau kulit dengan warna kulit yang merata dan tidak ada dark spots. Untuk tipe kulit pigmented ini terbagi menjadi 4, tergantung dengan seberapa besar risiko dia mengalami dark spot pada kulitnya. P4 jika memiliki risiko yang tinggi, sedangkan P1 jika mengalami risiko yang rendah, dan N non-pigmented jika tidak memiliki risiko untuk terjadinya dark spot di kulitnya. Parameter keempat berdasarkan elastisitas kulit. Kalau kita ngomongin elastisitas, tentunya berkaitan dengan skin aging, di mana W adalah wrinkle prone dan T adalah tight atau tidak wrinkle prone. Itu dia 4 parameter yang bisa kita gunakan untuk mengetahui sebenarnya kulit kita tuh yang mana sih dari 16 tipe kulit berdasarkan sistem klasifikasi Bauman. Ini adalah salah satu ilmu yang bisa kita pegang banget nih untuk bisa rawat kulit kita dan juga bisa pilih skincare kita sesuai dengan tipe kulit kita yang mana. Perlu diingat kondisi kulit kita itu bisa berubah seiring dengan bertambahnya usia, adanya perubahan hormon, dan juga adanya faktor eksternal. Jangan lupa subscribe karena kita akan bahas tentang kulit dan juga skincare di video lainnya. Sekian video kali ini. Assalamualaikum.